our man, one last chance. I love you, 3000. Saya, Destariana F. Azhari, akan membahas soal UTS Bahasa Indonesia. Soal pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh ejaan yang sering muncul. Penjelasannya, faktornya adalah interferensi penguasaan kosakata yang kurang, kurangnya minat baca masyarakat, kesalahan masyarakat dalam menggunakan kosakata dan bahasa yang baik. Seperti contoh di bawah ini. Soal kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung merupakan kutipan berupa kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Contoh kutipan langsung ada di bawah ini. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengutip kalimat dengan cara meringkas atau menggunakan redaksi yang berbeda dari sumber asalnya, namun tidak mengubah makna. Soal ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Autobiografi adalah biografi secara khusus membahas satu orang tokoh. Cakupan materinya lebih luas. Sedangkan bibliografi merupakan alat penelusuran biografi. Seperti katalog, bibliografi hanya menunjukkan biografi secara garis besar. Biografi merupakan riwayat hidup seseorang, biasanya tokoh terkenal atau orang yang memiliki prestasi istimewa dan ditulis oleh orang lain, seperti contoh di bawah ini. Bibliografi adalah sebuah daftar pusaka yang mencakup isi dan deskripsi sebuah buku. Hal ini meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Bibliografi disebut juga sebagai daftar kepustakaan. Contohnya ada di bawah ini. Soal nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata pukul menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan dan telah terjadi. Contohnya, mata kuliah Bahasa Indonesia dimulai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu atau durasi. Contohnya, pada jam 2 siang kita akan pergi memancing. Soal kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Penjelasannya, bahasa dinyatakan sebagai sistem bunyi, yakni bahasa merupakan susunan, kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa. Soal ke-6, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. A. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. B. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. C. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. D. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Dan E. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Penjelasannya, titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan contohnya.
seperti contoh di bawahnya. Titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya di bawah ini. Soal nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penjelasan: kurang teliti, minimnya pengetahuan bahasa, kelalaian sehingga huruf yang harusnya ditulis miring tetapi ditulis biasanya. Dan contohnya seperti di bawahnya. Soal nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penjelasan: banyaknya vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata dapat menghilang, karena mereka menganggap huruf hidup atau huruf vokal yang diapit oleh konsonan tertentu seperti G, N, S, dan seterusnya dapat dibuat seperti tidak bersuara seperti membacanya. Contoh di bawah ini. Saya Lestari